Makanya jangan sampai dalam jiwa kita ada kesombongan. Sombong karena disebabkan oleh harta kita. Dicontohkan, dimisalkan adalah korun oleh Allah. Sombong atas kekuasaan kita, pangkat dan jabatan kita, dilambangkan Fir'aun oleh Allah. Sombong karena kepintaran kita, kealiman kita, dilambangkan kaum Ad, kaum Thamud oleh Allah. Makanya hati-hati, karena sombong pasti mazburo, pasti dibinasakan oleh Allah. Makanya hati-hati, jangan sombong, jangan sampai menolak kebenaran. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Musa benar, bukan sihir. Tongkatnya Kanjeng Nabi Musa berubah menjadi ular, itu mukjizat dari Allah, bukan sihir. Kanjeng Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan, itu mukjizat dari Allah, bukan sihir. Itulah kebenaran. Jangan sampai kita menutupi kebenaran itu. Kalau sampai kita menutupi kebenaran, mendustakan kebenaran yang datang kepada kita, menolak kebenaran yang datang kepada kita, kitalah Fir'aun yang sebenarnya. Kitalah Fir'aun zaman now, kitalah Fir'aun zaman milenial. Jangan sampai di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa Fir'aun, mendustakan mukjizat-mukjizatnya Allah, mendustakan kebenaran yang datang kepadanya, kemudian menolaknya kebenaran itu. Na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimantapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita istiqomah, kita melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan cinta. Amin. Dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan cinta. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tanazzaha am qawli bihi astaghfi min kulli da'i wa nuruhu dalilul li qalbi 'inda jahli fa ya rabbi madini bi sirri hurufihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Isra 98. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika jazaa'ukum bi annahum kafaru bi ayatina wa qalu
وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكم أمسكم حشية إنفاق وكان الإنسان قتورا. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut Mas. Terus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Musa tis'a ayatin bayyinatin fas'al bani Israil ijja'ahum faqala lahu fir'aunu inni la'azunnuka ya Musa maskura. Sadaqallahul azim. بسم الله الرحمن الرحيم. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika jazaa'uhum, demikianlah jazaa'uhum, balasan bagi mereka orang-orang yang kafir, bi annahum, dikarenakan sungguh mereka kafaru, telah ingkar mereka bi ayatina, kepada ayat-ayatnya Allah, wa qalu, dan berkata mereka, aidza kunna idhaman, apakah tatkala kunna menjadi kami idhaman, tulang belulang, warufatan, dan hancur lebur, ainna lamab'utsuna khalqan jadida, apakah sungguh kami lamab'utsuna, sungguh dibangkitkan kami, khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru. Jadi sekali lagi, hati-hati dengan perkataan, hati-hati dengan ucapan, karena ucapan itu adalah doa. Hati-hati dengan omongan, hati-hati dengan perkataan, karena semua perkataan itu keluar dari pikiran kita, dan pikiran kita itulah yang menentukan takdir-takdir kita. Afkaruka aqdaruka, pikiranmu adalah takdirmu. Makanya hati-hati, barengi semua ucapan kita dengan selalu mengingat Allah. Barengi kita tatkala berpikir dengan selalu berzikir mengingat Allah. Insya Allah apa yang kita ucapkan, apa yang kita pikirkan, itulah yang terbaik yang Allah berikan. Jadi orang-orang yang kafir
mereka terjerumus, mereka tergelincir disebabkan karena omongannya sendiri, karena perkataannya sendiri, yang mengakibatkan dirinya tertutup dari petunjuk-petunjuk Allah. Besok di yaumil qiyamah mereka akan dikumpulkan, kemudian mereka diseret ke dalam api neraka jahanam, mukanya di bawah, kemudian diseret. Ini semua disebabkan karena mereka umyan, mereka buta mata hatinya, wa bukman, mereka bisu untuk menyuarakan kebenaran, wa summan, dan mereka tuli dari mendengarkan kebenaran. Makanya hati-hati orang yang umyan, orang yang buta mata hatinya, dan orang yang wabukman, orang yang bisu menyuarakan kebenaran, dan orang wasumman, orang yang tuli tidak mau mendengar kebenaran, ma'wahum jahannam, tempatnya adalah neraka jahanam. Na'udzubillah. Dzalika jazaa'uhum, demikianlah balasan bagi mereka, bi annahum, karena disebabkan mereka kafaru, kafir mereka, ingkar mereka. Kafir ini, ingkar ini bukan karena tidak percaya saja. Memang kebanyakan tidak percaya. Ada sebagian yang percaya namun ingkar. Ada yang sebagian percaya kemudian dia berdusta. Orang yang seperti ini hidupnya di dunia bagaikan neraka jahanam, karena menutupi kebenaran dengan kedustaan, menutupi kebenaran dengan keingkaran. Makanya hati-hati, kita doakan orang yang mengetahui kebenaran kemudian mereka mendustakan. Kita doakan mereka agar mereka dibebaskan dari kehidupannya seperti neraka jahanam. Jadi hati-hati orang yang kafir, yang ingkar atas kebenaran, mendustakan kebenaran yang datang kepadanya, hidupnya bagaikan neraka jahanam. Inilah Al-Quran, inilah mukjizat yang terbesar yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Muhammad dan umatnya. Inilah kalamullah, inilah perkataan Allah yang hak, yang benar. Makanya tatkala ada seseorang yang dalam kehidupannya mengetahui tentang kebenaran, namun dia menutupinya, namun dia mendustakannya, namun dia mengingkarinya, dipastikan kehidupannya bagaikan neraka jahanam, selalu panas, selalu mukanya kepanasan. Makanya hati-hati, jangan sampai di dalam hati kita terdapat jiwa-jiwa kekafiran, terdapat jiwa-jiwa keingkaran, terdapat jiwa-jiwa kedustaan. Makanya tatkala terpleset seseorang dikarenakan omongannya, itu menandakan orang itu di dalam hatinya ada keingkaran. Gak akan terpleset seseorang kalau dia benar-benar di jalannya Allah, selalu berhati-hati dengan ucapannya, pasti oleh Allah akan dijaga. Makanya hati-hati orang kalau sudah kafir, orang kalau sudah ingkar atas kebenaran disebabkan banyak hal, diantaranya mengetahui kebenaran itu, namun karena dirinya dengan yang
orang yang dituduhkan melakukan kesalahan itu ada permusuhan, padahal itu benar adanya, namun dia akhirnya akan berbuat fitnah, akan berbuat tajassus. Hati-hati, orang yang menutupi kebenaran hidupnya bagaikan neraka jahanam, kata Allah. Dzalika jazaohum, demikianlah balasan bagi mereka, bi annahum kafaru, disebabkan karena mereka itu kafir, ingkar. Kalau kita sudah tidak suka kepada seseorang, walaupun orang itu benar, apa yang dilakukan oleh orang yang tidak suka pasti akan menutupi kebenaran itu, pasti akan menolak kebenaran itu, pasti akan ingkar terhadap kebenaran itu. Kalau orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, kalau ada kebenaran yang disuarakan, pasti mereka akan mensupportnya, mereka akan mendorongnya, memotivasinya agar kebenaran itu tampak, terwujud di dalam dunia. Mereka kafir bi ayatina, terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap mukjizat-mukjizatnya Allah, termasuk terhadap Al-Quran. Mereka kafir, mereka ingkar. Waqalu, dan bahkan mereka berkata, Aidza kunna idhaman, apakah tatkala menjadi kita ini tulang belulang, wa rufatan, dan tatkala kita ini hancur lebur di dalam kubur, a inna lamab'uduna khalqan jadida, apakah sungguh akan dibangkitkan, khalqan jadida, menjadi makhluk yang baru, diciptakan lagi manusia yang baru, padahal tulang belulangnya sudah hancur, dagingnya sudah hancur. Apakah bisa? Itulah keraguan-raguan yang ada di dalam hati, ketidakpercayaan adanya hari akhirat, menyebabkan orang tergelincir disebabkan karena omongannya. Kita dari awal surat Al-Baqarah sudah diperingatkan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, tidak boleh ada keraguan di dalam Al-Quran, tidak boleh. Di dalam hati ada keraguan terhadap kitab Al-Quran, tidak boleh. Dan di dalam Al-Quran pun, di surat terakhir, surat An-Nas juga dijelaskan, ditekankan jangan sampai kita tergoda oleh bisikan setan. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Yang menyebabkan was-was itu, adalah bisikan setan. Setan itu ada dua jenis, dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Jangan sampai ada keraguan-keraguan. Di awal ditekankan jangan sampai kita ragu terhadap Al-Quran, dan di terakhir kita ditekankan sekali lagi oleh Allah, jangan sampai kita ada keraguan-raguan di dalam hati kita, yang disebabkan itu semua adalah bisikan setan yang terkutuk dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Jangan sampai kita termasuk dari kelompoknya setan, dari kelompoknya iblis, yang dari bangsa jin dan juga dari bangsa manusia. Minta kekuatan kepada Allah agar hati kita dijauhkan dari rasa was-was, karena was-was itu, yang menyebabkan was-was itu adalah bisikan dari setan.
Pasti besok ada kebangkitan, pasti besok kita akan dibangkitkan oleh Allah, akan dibentuk oleh Allah khalqan jadidah, dengan bentuk yang baru. Walaupun kita sudah menjadi tulang belulang, walaupun kita sudah hancur lebur bercampur dengan tanah, sangat mudah bagi Allah. Allah saja menciptakan yang baru, bisa, apalagi yang sudah pernah diciptakan, sangat bisa. Awalam yarau annallaha alladzi khalaqas samawati wal arda. Apakah tidak melihat mereka annallaha, sesungguhnya Allah, alladzi yang khalaqas samawati wal arda, yang menciptakan langit-langit dan bumi, qadirun, maha kuasa Allah, ala ayyahluqa mithlahum, untuk menciptakan yang sesama, yang semisal dengan apa yang pernah Allah ciptakan. Sangat mudah. Qadirun, Allah maha kuasa. Wa ja'ala lahum, dan menjadikan siapa Allah bagi mereka ajalan, ajal, batas waktu, kapan umurnya, kapan ajalnya, kapan matinya, kapan dibangkitkan, kapan lahirnya. La raiba fihi, jangan sampai ada keraguan-keraguan di dalamnya. Semua yang hidup pasti akan mati. Jadi ada kehidupan pada bayi yang baru lahir, itu sudah ditentukan ajalnya, sudah ditentukan rizkinya, sudah ditentukan jodohnya oleh Allah. Termasuk kita sudah ditentukan ajalnya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti berproses menuju kematian. Makanya hati-hati, pergunakan hidup ini semaksimal mungkin. Pergunakan hidup ini dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Ada ajalnya semua, sudah ditentukan ajalnya. Si fulan, si fulana akan mati umur 60, akan mati umur 90. Jodohnya si fulan dengan si fulana. Rezekinya tiap bulan 100 juta, tiap bulan 250 juta, tiap bulan 1 M, tiap bulan 1 T. Amin. Barokahnya. Allah sangat mudah menciptakan yang seumpama, yang semisal dengan yang sebelumnya. Bahkan Allah akan menjadikan mereka lebih baik lagi sesuai dengan amal perbuatannya. Yang ganteng tambah ganteng, yang ayu tambah ayu. Namun kalau amalnya jelek, rupanya bisa berubah anjing, bisa berubah kera, bisa berubah harimau. Na'udzubillah. Fa'aba, maka apa yang terjadi? Fa'abadh zalimuna, maka orang-orang yang kafir tadi menolak, tidak mau. Al-zalimuna, orang-orang yang berkumpul dalam kezalimannya tidak mau, menolak, tidak percaya. Illa kufuro, kecuali mereka tetap dalam keadaan kafir. Ingat, kafir itu menolak kebenaran. Yang menolak kebenaran itu pastinya orang-orang yang sombong. Hati-hati dengan orang yang sombong. Hati-hati kita memiliki jiwa-jiwa sombong. Lihat ke dalam, apakah ada jiwa-jiwa kesombongan di dalam hati kita, sehingga kita menolak kebenaran,
sehingga kita menolak apa yang sebenarnya, kemudian kita menutupinya, kemudian kita mengingkarinya, kemudian kita menghinakannya, merendahkannya. Itulah orang-orang yang sombong. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, lau antum tamlikuna khazaina rahmati rabbi idzal la amsaktum fasjatal infaq. Kul, katakan wahai kanjeng Nabi Muhammad, jikalau antum kalian tamlikuna, memiliki kalian, khazain, hazanah, pembendaharaan, rahmati rabbi, itu rahmat dari Allah, idzal amsaktum fasjatal infaq, namun tatkala kalian diberi hazanah, diberi kekayaan oleh Allah, diberi kelebihan oleh Allah dari rahmatnya Allah, la amsaktum, sungguh kalian gegem. Apa gegem? Menahan kalian, khasyatal infaq, dan takut kalian untuk membelanjakan. Jadi hati-hati, ini juga ciri-cirinya orang yang kafir, ciri-cirinya orang yang sombong. Tatkala diberi hasanah, diberi harta oleh Allah, dan harta itu adalah rahmat dari Allah, namun apa yang terjadi, la amsaktum, sungguh mereka gegem, sungguh mereka menahan, mereka khasyatal infaq, dan takut mereka untuk berinfak, untuk membelanjakan hartanya di jalannya Allah. Takut mereka. Wa kana, dan ada mereka, al-insan, manusia qadura, yang pelit, yang gigir, yang cerit. Jadi tatkala diberi kekayaan oleh Allah, mereka gegem, mereka takut untuk membelanjakan, karena kalau dibelanjakan nanti berkurang uangnya. Dia tidak tahu apa itu infak, dia tidak tahu apa barokahnya tatkala kita berinfak. Karena mereka gigir itu disebabkan karena mereka tidak tahu manfaatnya, tidak tahu barokahnya. Makanya mereka gigir, pelit. Padahal mereka orang kaya, padahal mereka mampu, namun karena takut berkurang hartanya, maka mereka pelit, gigir. Mereka lupa bahwa apa yang mereka makan akan menjadi kotoran, apa yang mereka pakai akan usang. Namun harta yang sesungguhnya tatkala diinfakkan, maka besok harta yang kita infakkan itulah yang menjadi harta yang akan bisa membantu kita, menolong kita. Itulah harta kita yang sesungguhnya. Jadi harta yang sesungguhnya adalah harta yang diinfakkan di jalannya Allah. Harta yang diinfakkan kemudian bermanfaat bagi manusia, itulah harta yang sesungguhnya. Kalau harta berupa makanan kemudian kita makan, keluarnya adalah kotoran. Kita belikan baju kalau kita pakai akhirnya jadi usang. Namun yang kita infakkan di jalannya Allah, itulah harta kita yang sesungguhnya. Gak akan pelit mereka kalau tahu manfaatnya, gak akan pelit mereka kalau tahu hakikatnya, bahwa harta yang sesungguhnya adalah harta yang dibelanjakan di jalannya Allah. Walaqad ataina Musa, dan sungguh-sungguh ataina, memberi siapa Allah Musa kepada kanjeng Nabi Musa, tis'ah ayatin, 9 ayat, 9 mukjizat, bayyinatin, yang nyata, yang jelas. Fas'al Bani Israel, maka bertanyalah wahai Bani Israel,
idja'ahum faqal, ketika datang kepada mereka faqal, maka mereka berkata, lahu Fir'aun, berkata kepada Fir'aun, faqala lahu, maka mereka berkata kepadanya, siapa Fir'aun? Apa kata Fir'aun? Inni la'adhunnuka ya Musa masbura, inni sesungguhnya aku la'adhunnuka, sungguh berzon meyakini engkau wahai Musa masbura, terkena sihir. Jadi kanjeng Nabi Musa ini terkena sihir. Katanya siapa? Katanya Fir'aun. Qala, dawuh kanjeng Nabi Musa, laqad alimta, sungguh alimta engkau mengetahui wahai Fir'aun, ma anzalah, apa-apa yang diturunkan haula'i dari mukjizat-mukjizat itu, illa rabbus samawati wal ardi, kecuali itu semua adalah mukjizat yang diberikan oleh Allah, rabbus samawati wal ardi, Tuhan pengatur langit-langit dan bumi, basair, yang sangat nyata, yang dilihat. Jadi mukjizatnya kanjeng Nabi Musa luar biasa. Bisa tongkatnya berubah menjadi ular, bisa tongkatnya membelah lautan, bisa tongkatnya tatkala dipukulkan pada batu, batunya memancar 12 mata air. Wa inni, dan sesungguhnya aku, kata kanjeng Nabi Musa, la'adhunnuka, sungguh berzon meyakini engkau ya Fir'aun, wahai Fir'aun, mazhura, kelak akan binasa. Jadi Fir'aun akan binasa, dan itu diyakini oleh kanjeng Nabi Musa. Jadi kanjeng Nabi Musa ini diberi mukjizat oleh Allah, diberi 9 mukjizat, tis'ah ayatin bayyinatin. Jadi 9 ayat, 9 mukjizat yang nyata. Makanya disuruh tanya kepada Bani Israel, bertanya, silakan bertanya. Irja'ahum faqala lahu, malah Fir'aun yang muncul. Dan Fir'aun ini mempunyai dhon, mempunyai prasangka, mempunyai keyakinan bahwa kanjeng Nabi Musa ini bukan mukjizat, tapi terkena sihir kanjeng Nabi Musa. Makanya hati-hati tatkala ada kebaikan pada seseorang, karena muncul di dalam benak kita, pikiran kita jelek terhadap seseorang itu, walaupun itu kebenaran, dianggapnya sebuah kedustaan, dianggap sebuah kesalahan, diingkari, padahal itu benar. Fir'aun ya. Kalau tahu bahwa kanjeng Nabi Musa itu diberi oleh Allah sebuah mukjizat sebanyak 9 mukjizat, tahu bahwa itu mukjizat, kebenaran yang datangnya dari Allah, kita ingkari, kita dustai, kita tolak. Fir'aun zaman now, tatkala ada kebenaran kemudian kita tolak, kita ingkari, kita dustai kebenaran itu, Fir'aun zaman milenial ya. Hati-hati, kebenaran datangnya dari Allah, jangan sampai kita dustakan kebenaran itu. Kebenaran datangnya dari Al-Quran, jangan sampai kita dustai itu. Mukjizat datangnya dari Allah, termasuk Al-Quran, jangan sampai kita mendustakan Al-Quran. Al-Quran adalah hak, diturunkan oleh Allah yang maha hak, diberikan kepada kanjeng Nabi yang hak melalui perantara malaikat Jibril yang hak, kemudian diteruskan oleh pewaris-pewarisnya, para nabi, para rasul, yaitu para ulama-ulamanya Allah, melanjutkan estafet dari perjuangannya kanjeng Nabi
menyebarkan kebaikan, berdakwah di jalannya Allah, berjuang di jalannya Allah, menebarkan cinta dan kebaikan, menyampaikan Al-Quran dengan hak. Jangan sampai ada di dalam jiwa-jiwa kita untuk mendustai karena faktor ketidaksukaannya, faktor kebenciannya, faktor karena disebabkan oleh penyakit-penyakit hatinya. Kalau itu sampai terjadi, Fir'aun zaman now, Fir'aun zaman milenial. Fir'aun ini raja, punya pasukan, punya kerajaan yang luas. Sampai sekarang di Mesir masih ada bangunan atas kekuasaannya Fir'aun yang namanya piramida. Itu Fir'aun. Sampai sekarang masih utuh jasadnya Fir'aun, sebagai bukti bahwa Allah menampakkan kepada kita bahwa dulu di zamannya Kanjeng Nabi Musa ada seorang raja yang bernama Fir'aun, yang dirinya sombong, yang dirinya mengaku Tuhan, dirinya sombong atas kekuasaannya. Tetap sampai sekarang jasadnya utuh, tempat kerajaannya masih ada, sebagai bukti bahwa orang sombong akan dibinasakan oleh Allah. Makanya jangan sampai dalam jiwa kita ada kesombongan. Sombong karena disebabkan oleh harta kita. Dicontohkan, dimisalkan adalah korun oleh Allah. Sombong atas kekuasaan kita, pangkat dan jabatan kita, dilambangkan Fir'aun oleh Allah. Sombong karena kepintaran kita, kealiman kita, dilambangkan kaum Ad, kaum Thamud oleh Allah. Makanya hati-hati, karena sombong pasti mazburo, pasti dibinasakan oleh Allah. Makanya hati-hati, jangan sombong, jangan sampai menolak kebenaran. Mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Kanjeng Nabi Musa benar, bukan sihir. Tongkatnya Kanjeng Nabi Musa berubah menjadi ular, itu mukjizat dari Allah, bukan sihir. Kanjeng Nabi Musa dengan tongkatnya bisa membelah lautan, itu mukjizat dari Allah, bukan sihir. Itulah kebenaran. Jangan sampai kita menutupi kebenaran itu. Kalau sampai kita menutupi kebenaran, mendustakan kebenaran yang datang kepada kita, menolak kebenaran yang datang kepada kita, kitalah Fir'aun yang sebenarnya. Kitalah Fir'aun zaman now, kitalah Fir'aun zaman milenial. Jangan sampai di dalam jiwa kita terdapat jiwa-jiwa Fir'aun, mendustakan mukjizat-mukjizatnya Allah, mendustakan kebenaran yang datang kepadanya, kemudian menolaknya kebenaran itu. Na'udzubillah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimantapkan iman kita oleh Allah Subhanahu wa taala, ditingkatkan ketakwaan kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita istiqomah, kita melakukan apa yang diperintahkan Allah dengan cinta. Amin. Dan kita menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dengan cinta. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin.
cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.